One, two, three, come on. Come on, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4, apa kabarnya hari ini? Insya Allah hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh teknologi informasi komunikasi mengenai pemrograman ya. Kalau misalnya kalian lihat di buku itu ada di halaman buku paket halaman 85 yaitu pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum mulai aktivitas kita kali ini atau pembelajaran kita, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi di sini Bapak melalui presentasi PowerPoint ya. Jadi silakan disimak baik-baik, jangan di skip-skip karena nanti di akhir video pembelajarannya akan ada tugas. Nah, untuk mengetahui tugasnya, tentu saja kalian harus melihat atau menonton dulu ini dari awal. Oke, sekali lagi tonton dulu dari awal ya. Jadi biar kalian paham nanti seperti apa sih tugasnya. Oke, langsung saja kita buka presentasi kita PowerPoint kali ini. Ya, ini adalah judulnya pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung kita ke materi pertama, pemrograman. Nah, di sini komputer terdiri atas perangkat keras, yaitu ada hardware dan perangkat lunak software. Ini sudah Bapak jelaskan di pelajaran sebelumnya, di pelajaran unit 3 ya. Karena ini berkesinambungan antara unit 3 dan 4, bahkan nanti yang kelima pun akan lanjut gitu ya, seperti itu. Sekali lagi diingat, komputer terdiri atas perangkat keras, hardware, dan perangkat lunaknya software. Kemudian perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Artinya yang bisa dilihat ya, itu sudah juga Bapak jelaskan waktu itu di Zoom meeting juga. Contohnya juga sudah Bapak terangkan seperti apa. Ya, perangkat keras itu seperti monitor, keyboard, mouse, ya, printer. Itu adalah perangkat keras kalau dalam komputer. Kemudian perangkat lunak adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Jadi ada kumpulan perintahnya gitu. Seperti misalnya kalian ingin menggambar, perintahnya itu ada pada perangkat lunak apa. Itu ya. Selanjutnya, perangkat lunak dapat berupa sistem operasi, yaitu program untuk menjalankan sistem komputer. Contohnya ada Linux, ada Android ya. Kalau Android kalian tahu mungkin ya, Android adalah program yang ada di handphone kita sekarang ini. Kemudian Mac OS ini adalah Macintosh yang diproduksi oleh perusahaan Apple, dan Microsoft Windows. Oke. Selanjutnya, perangkat lunak aplikasi adalah program yang menjalankan fungsi khusus, contohnya MS Word, MS Paint, dan Mozilla Firefox atau semacamnya seperti Google Chrome. Nah, itu adalah bagian dari perangkat lunak aplikasi. Jadi kalian perhatikan perangkat keras, lunak, kemudian apa itu sistem operasi, kemudian apa itu perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya, nah ini adalah bagian dari perangkat lunaknya ya, perangkat lunak atau sistem operasi. Nah, tadi sudah disebutkan ada Linux, ada Android, kemudian ada Windows ya, ada Mac OS juga. Nah, kalau perangkat lunak aplikasinya, kalau aplikasinya ada Microsoft Word, nah berarti ini dibuat dari perusahaan Microsoft ya. Dari Windows-nya ada Microsoft, ada Microsoft Word, kemudian MS Paint, terus ada Mozilla, Chrome, ini terdiri dari perusahaan masing-masing ya, perusahaan Google, perusahaan Mozilla, kemudian PowerPoint dan Word itu masuk ke dalam program dari sistem operasi Windows. Selanjutnya, nah, programmer, apa sih itu programmer? Kita cek ya. Perangkat lunak dibuat oleh programmer atau pemrogram. Jadi ini adalah orangnya. Programmer itu adalah orang yang membuat program tersebut. Misalkan contohnya adalah kita mau membuat program aplikasi Word, maka harus ada seorang programmernya yang harus dibuat. Jadi tidak semata-mata langsung jadi aja program Word, Paint, terus Mozilla, Chrome. Itu nggak mungkin kalau tanpa ada orang yang membuatnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, proses yang dilakukan untuk membuat perangkat lunak disebut programming ya. Jadi ada programming atau pemrograman. Ini ada typo double.
Selanjutnya, programming disebut juga coding. Nah, ini dalam bahasa pemrograman atau bahasanya sih ya, bahasa programming itu disebutnya coding. Nah, nanti mungkin kalian akan mempelajarinya seperti HTML itu ada di kelas, insya Allah kelas 5 atau 6 lah ya. Kalau sekarang ini Bapak mengajarkannya kepada kelas 6, seperti cara membuat website sederhana menggunakan HTML. Jadi, di sini banyak, ada HTML, ada JavaScript, PHP, C++, CMS. Ya, itu banyak sekali. Sekarang itu program-program yang bisa membuat untuk bahasa-bahasa coding ini gitu ya. Nah, buat kalian mungkin belum di sini. Oke, kita belum sampai sini karena kita akan membahasnya dalam kehidupan sehari-hari aja dulu gitu. Selanjutnya, nah ini ada contohnya pemrograman. Nah, lihat perangkat lunak atau software ini adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, dibuat oleh programmer ya, dibuat oleh programmer. Jadi kalian harus pahami nanti kalau misalnya ada soal atau ada pertanyaan, software itu dibuat oleh siapa sih? Nah, ini jawabannya programmer. Terus dibuatnya melalui apa? Melalui proses seperti apa? Melalui proses pemrograman atau programming. Nah, programming sendiri itu adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak. Jadi, program itu dibuat itu harus ada penulisannya dulu, terus harus diuji, ya seperti apa programnya, ada bug nggak, nge-lag nggak. Nah, disinilah prosesnya. Kemudian kita lihat di sini perangkat lunak berperan dalam mengendalikan kerja komputer. Berbagai peralatan seperti oven listrik. Nah, ini ke dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan yang detailnya, bukan yang high-nya, tapi kehidupan sehari-hari kita dulu aja yang sering kita lihat. Oven listrik, lampu jalan, mobil dapat bekerja jika ada perangkat lunak juga sekarang. Di mobil sekarang itu ada mobil listrik ya, seperti Tesla mereknya. Nah, itu menggunakan pasti program atau software. Demikian juga dengan aplikasi dan game, apalagi ini nih, lagi game di komputer dan telepon pintar atau smartphone. Semua peralatan tersebut tidak akan dapat bekerja jika tidak ada perangkat lunak atau software. Oke, paham ya sampai sini. Selanjutnya, manfaat pemrograman dalam berbagai bidang. Nah, ini dalam berbagai bidang. Ada bidang itu banyak ya, ada beberapa bidang. Jadi, ini juga kalian tolong simak karena ini akan berkaitan dengan nanti tugas ya. Nah, manfaatnya ada, yang pertama ada dalam bidang seni. Bidang seni itu apa? Nah, seni adalah ekspresi perasaan manusia dalam bentuk karya. Jadi kita mengekspresikan perasaan kita dalam bentuk karya. Itu adalah seninya, itu adalah seni. Kemudian contoh karya seni ada pahatan, fotografi, film, musik, animasi, kerajinan tekstil, kerajinan kayu, dan masih banyak lagi ya. Pemrograman adalah cara lain untuk mengekspresikan diri secara visual. Nah, di sini contoh seninya seperti apa, Pak? Terus apa kaitannya dengan pemrograman? Nah, jadi contoh bisa seperti ini. Pembuatan karya dari pemrograman, misalnya menggambar dan mewarnai menggunakan program komputer. Nah, ini adalah cara mengekspresikan diri kita ya, yang ingin bidang seni tapi melalui alat-alat digital. Kemudian ada mengambil foto dengan kamera, ada membuat film dengan kamera video juga. Nah, di sini ada editingnya, ada proses editing juga. Membuat animasi, kemudian ada mengatur tata lampu dengan panggung, itu lighting. Itu adalah karya seni tapi bisa melalui program. Nah, sekarang misalnya kalian pernah nggak sih lihat ke suatu panggung? Mungkin dulu ya sempat ada kalau kita dulu waktu sebelum ada pandemi ini pernah melaksanakan yang namanya pensi atau kegiatan akhir tahun ketika pelepasan kakak-kakak kelas 6, kalian itu harus menari, bernyanyi seperti itu kan. Terus ada lampunya itu berwarna-warni ya. Kadang lampunya menyorot ke kalian warna merah, warna hijau, kuning. Nah, itu melalui pemrograman yang sudah disetting gitu, melalui aplikasi ya. Jadi mengatur lighting juga bisa. Kemudian membuat musik dan membuat efek pada lagu. Lalu menulis karya sastra menggunakan komputer. Nah, ini juga karya sastra kan bagian seni. Menulis puisi, tapi menggunakan komputer berarti menggunakan Microsoft Word seperti itu. Nah, beberapa perangkat lunak berguna untuk menggambar dan mewarnai di komputer. Nah, ini adalah cara kita mengekspresikan diri kita melalui alat digital dalam bidang seninya ya. Kemudian, nah ini musik dapat dibuat dengan bantuan perangkat lunak. Jadi kita lagi atur musik nih, apalagi yang sekarang ya, musik sekarang itu banyak musik yang disebutnya Bapak mungkin kalau nggak salah di remix gitu kan. Nah, ini bisa melalui software ya atau perangkat lunak dalam sebuah pemrograman.
Kemudian dalam bidang olahraga, ini yang kedua, dalam bidang olahraga juga ternyata untuk saat ini terdapat teknologinya. Teknologi programmingnya juga ada. Seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Pemrograman banyak dimanfaatkan dalam bidang olahraga. Perangkat lunak yang digunakan menunjukkan skor. Nah, menunjukkan skor pada papan pertandingan. Misalnya kalian kalau misalnya suka nonton main bola atau nonton apapun, itu skor yang sekarang, yang zaman sekarang itu serba digital ya, skornya bisa digital. Jadi bukan lagi papan skor manual, tapi sudah ada digitalisasi. Kemudian mengukur tinggi lompatan atlet. Nah, mengukur tinggi lompatan atlet sekarang bisa menggunakan yang namanya teknologi juga, bagian program. Kemudian mengukur kecepatan berlari. Lalu perangkat lunak khusus juga dimanfaatkan pada jam tangan pelari. Nah, sekarang ada jam tangan khusus untuk pelari. Kalau yang sekarang itu ada smartwatch juga bisa digunakan untuk memantau jarak tempuh dan kecepatan lari penggunanya. Jadi saat ini kita misalnya lagi berlari, nah kita mau jogging gitu. Terus kita punya jam khusus untuk olahraga atau smartwatch. Nah, kalian lari, nanti kalian tinggal setting saja jarak tempuhnya berapa, terus kecepatan lari saya berapa kilo per menitnya atau per jamnya. Nah, di sini ada contohnya bisa seperti ini, best running watch-nya ya. Oke, ini seperti ini. Jadi ada keterangan, nantinya ada data yang didapat dari jam tangan yang kita pakai. Selanjutnya bidang robotik. Nah, mungkin ini yang terakhir dulu ya di part 1 ini, bidang robotik. Nah, robot adalah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Ya, tahulah kalian robot ya. Saat ini robot dikembangkan untuk membantu manusia. Nah, perhatikan pada zaman sekarang ini ternyata robot digunakan untuk membantu manusia. Contohnya saja, misalnya kalian beli sebuah robot. Kalau sekarang dalam Bapak lihat waktu itu pernah ada seperti kayak robot Asimo dari Honda. Nah, sekarang ada lagi yang itu Asimo mahal ya, dari Jepang. Nah, ada lagi yang dari China seperti, mohon maaf, dalam bidang brandnya, yaitu misalnya dari Xiaomi seperti itu. Sekarang ada robot pembersih rumah, jadi digunakan untuk membantu manusia. Cuman nanti kalau terlalu sering menggunakan itu bisa jadi kita malas ya. Nah, hati-hati, jadi jangan sampai seperti itu. Tetap kita harus semangat, tidak boleh malas-malasan karena ada robot kita bisa santai-santai, nggak bisa kayak gitu ya. Tetap juga kita harus kerja gitu, tetap juga harus belajar ya, membantu orang tua misalnya menyapu, membersihkan rumah, halaman. Kita yang harus melakukannya, jangan terpaku pada robot. Oke, karena robot juga mahal ya, harganya nggak murah. Selanjutnya, kemampuan robot melakukan gerakan disebut aktuasi. Nah, ini jadi robot itu misalnya bisa bergerak meskipun gerakannya mungkin kaku. Nah, disebutnya aktuasi. Kemampuan robot melakukan gerakan itu adalah aktuasi ya, diingat. Kemudian robot dapat melakukan aktuasi karena memiliki aktuator yang dianggap sebagai otot dari robot. Jadi aktuator itu dianggapnya sebagai otot ya. Kalau kita misalnya, kita biar bisa bergerak, kita punya apa? Karena kita memiliki jaringan-jaringan seperti tulang, seperti itu. Nah, di dalam setelah tulang-tulang itu terbentuk, nanti kita ada kulitnya, nah ada dagingnya, kemudian ada otot. Nah, disitulah kita bisa melakukan gerakan-gerakan dinamis gitu ya. Nah, sementara kalau robot mungkin gerakannya statis gitu, terlihat kaku. Oke, bisa dipahami ya sampai sini. Nah, ini contohnya, ini adalah robot penjelajah yang dilakukan NASA untuk ke planet Mars kalau nggak salah ya. Dulu itu di planet Mars. Jadi ini adalah robot penjelajah yang dibuat oleh NASA. Nah, ini dibantu untuk manusia ya. Kita manusia untuk memantau di Mars itu ada apa sih, atau nanti di planet-planet lain itu ada apa. Dia menggunakan ini. Menggunakan robot penjelajah. Oke. Itu saja mungkin ya. Terima kasih untuk materi kali ini. Namun di sini ada tugas. Nah, di akhir slide ini ada tugasnya yang harus kalian nanti kerjakan seperti ini. Nah, nanti materinya akan dilanjutkan di part 2. Jadi ini baru part 1 saja. Insya Allah minggu depan kita akan belajar lagi di part 2 setelah PTS. Mungkin setelah PTS nanti kalian akan mempelajari part 2-nya. Oke. Nah, untuk PTS-nya sendiri, jangan khawatir, PTS belum memasuki materi yang ini, karena materi PTS itu masih materi yang setelah kalian PH. Nah, di situ banyaklah kalian pelajari lagi nanti bukunya ya, baca-baca lagi atau lihat lagi kalau misalnya ada video seperti itu. Nah, tugasnya adalah untuk hari ini, tugasnya adalah mencari peranan pemrograman dalam bidang-bidang lainnya. Tadi sudah ada 3 bidang, ada bidang seni, bidang olahraga, dan bidang apa tadi ya, di terakhir robotik ya. Nah, sekarang di bidang-bidang kehidupan sehari-hari kita apa aja sih yang ada? Nah, ini
yang harus kalian cari. Bidang transportasi, kemudian ada bidang komunikasi, kemudian ada bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan. Mungkin hanya 4 ini saja. Jadi nanti kan cari peranan programming, bisa carinya kalian boleh mencari di internet, ya, searching di internet. Kemudian, nah, tugasnya ditulis aja di buku, kemudian difotokan. Atau misalnya ada, Pak saya mau pengen diketik aja di Word, ya silahkan juga, boleh. Mau di Word, mau di buku silahkan, tinggal nanti kalian kirimkan kepada Bapak. Nah, untuk file pengirimannya boleh dikirim via WA, Japri ya. Jadi kalian fotokan terus Japri kepada Bapak atau diupload di Classroom. Kalau ada masalah penguploadan di Classroom, saya kok nggak bisa ngupload ya, silahkan langsung aja kirim via WA. Jadi jangan diambil pusing ya, yang dibikin aduh jadi sulit gitu. Di Classroom nggak bisa, langsung aja via WA. Yang penting mah dikerjakan, itu intinya ya. Oke, kalau misalnya kalian via WA, tolong cantumkan namanya. Misalnya kalian kirim, Assalamualaikum Pak, saya mengirim tugas atas nama, misalkan contoh, Alif Rofi, kelas 4 apa gitu ya. Tuliskan. Kalau via Classroom, kalian nggak perlu konfirmasi. Karena kan kalau di Classroom nanti sudah terlihat gitu, terlihat data anak-anak siapa aja yang masuk. Paling kalau misalnya kalian menggunakan akun orang tua, namanya bukan kalian, nama orang tua, nanti Bapak akan konfirmasi lagi ke wali kelasnya. Ya, jadi sekali lagi kalau nanti mau mengirimkan tugas via WA itu harus dengan konfirmasi nama dan kelas. Biar Bapak nggak bingung karena Bapak nggak nge-save nomor-nomor kalian atau nomor orang tua kalian ya, karena terlalu banyak Bapak mengajar dari kelas 2 sampai 6. Nah, kalau misalnya via Classroom nggak usah. Ya, nggak usah konfirmasi, cukup misalnya kalian upload berhasil ya udah. Nah, kalau misalnya di-upload tidak berhasil, silahkan langsung kirim via WA. Oke, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh seperti ini. Gimana Pak cara mencarinya di internet? Kalian cukup pergi ke Google atau kalian buka Mozilla atau apapun itu program kalian, ceknya seperti ini, kalian buka, kemudian kalian cek google.com. Nah, kalian tinggal ketik aja peranan, huruf besar, maaf ya, pemrograman. Nah, dalam bidang apa? Tadi cari ada 4 kan, ada bidang kesehatan, transportasi, pendidikan, sama apa lagi tadi ya. Nah, misalnya kalian cari bidang kesehatan apa, klik. Nah, di sini sudah ada tuh, sebetulnya sudah muncul. Langsung manfaat nggak apa-apa. Ya, kalian tinggal ketik aja misalnya peranan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, memudahkan pasien untuk apa? Misalnya contoh nih, ada orang atau siapapun yang sakit, terus kita pengen mencari informasi tentang rumah sakit itu ada layanan apa, misalnya masih ada kamar yang tersedia tidak, ada mobil ambulannya tidak. Nah, jadi memudahkan pasien atau mempersingkat waktu tunggu pasien, mempermudah dokter dan tenaga medis, itu boleh kalian tinggal tuliskan saja nanti di bukunya atau diketik ya. Nggak usah banyak-banyak, cukup 3 saja. Kalau misalnya ada 3 ya ada banyak ya, cukup dicari 3 saja. Terus manfaat dalam bidang lainnya yang mana? Ada bidang dalam bidang pendidikan, ya tinggal di searching aja bidang pendidikan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, seperti itu ya contohnya untuk tugas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini tanpa skip dengan seksama. Tugasnya Pak sampai kapan? Secepatnya kalau bisa. Ya, Bapak akan tetap menunggu. Yang penting mengerjakan seperti itu. Tapi jangan nanti aja minggu depan. Jangan, nanti keburu menumpuk tugas yang lain. Kalau bisa hari ini, kenapa harus ditunda? Oke? Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kekurangan atau kurang jelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.